Dari Pulau Pentan, Bintan, dan Kerajaan Malayur, Melayu. Berhenti dari Locak, Kamboja, dan mengikuti jalur selatan selama 5 jam. Setelah bermil-mil, Marco Polo mencapai sebuah pulau bernama Pentan. Pantainya liar dan tidak digarap, tetapi hutannya dipenuhi dengan pohon-pohon beraroma harum. Antara Provinsi Locak, Kamboja, dan Pulau Pentan, Bintan ini, laut sejauh 60 mil, kedalamannya tidak lebih dari 4 depa, yang mewajibkan mereka yang mengarunginya untuk mengangkat kemudi kapal mereka agar tidak menyentuh dasar laut. Setelah berlayar 60 mil ini ke arah tenggara, dan kemudian melanjutkan 30 mil lebih jauh, Anda tiba di sebuah pulau, di dalamnya sendiri sebuah kerajaan bernama Malayur, yang juga merupakan nama kota utamanya. Orang-orang diperintah oleh seorang raja, dan memiliki bahasa khas mereka sendiri. Kota ini besar dan dibangun dengan baik. Sebuah perdagangan yang cukup besar dilakukan di sana, yakni rempah-rempah dan obat-obatan, dengan tempat yang berlimpah. Tidak ada hal lain yang perlu diberitahukan yang muncul dengan sendirinya. Selanjutnya, kita akan berbicara tentang Jawa Kecil. Di Pulau Jawa Kecil, setelah meninggalkan Pulau Pentan dan mengemudi ke arah tenggara sekitar 100 mil, Anda mencapai Pulau Jawa Kecil. Bagaimanapun, seperti yang dapat disebut sebagai perbandingan, itu tidak kurang dari 2000 mil pantainya. Di pulau ini ada 8 kerajaan, diperintah oleh begitu banyak raja, dan setiap kerajaan memiliki bahasanya sendiri yang khusus, berbeda dari yang lainnya. Penduduknya adalah penyembah berhala, berlimpah kekayaan, dan segala macam rempah-rempah, liknung gaharu, kayu secang untuk cetakan, dan berbagai jenis obat-obatan lainnya. Yang, karena panjangnya perjalanan dan bahaya navigasi, tidak diimpor ke negara kita, tetapi yang menemukan jalan mereka ke Provinsi Manji dan Kalaya. Sekarang kita akan membahas secara terpisah apa yang berhubungan dengan penduduk masing-masing kerajaan ini, tetapi pertama-tama adalah tepat untuk mengamati bahwa pulau itu terletak begitu jauh ke selatan, sehingga membuat bintang utara tidak terlihat. 6 dari 8 kerajaan dikunjungi oleh Marco Polo dan kini akan dijelaskan, mengabaikan 2 kerajaan lainnya yang dia tidak memiliki kesempatan untuk mengunjunginya. Dari Kerajaan Velek, di Pulau Jawa Kecil. Kita akan mulai dengan Kerajaan Velek, yang merupakan salah satu dari 8. Penduduknya sebagian besar adalah penyembah berhala, tetapi banyak dari mereka yang tinggal di kota-kota pelabuhan telah masuk agama Islam, oleh para pedagang Saracen Arab yang terus-menerus mengunjungi mereka. Mereka yang mendiami pegunungan hidup dengan cara yang liar. Mereka memakan daging manusia, dan tanpa pandang bulu semua jenis daging lainnya, bersih dan tidak bersih. Ibadah mereka diarahkan ke berbagai objek, untuk setiap individu memuja sepanjang hari, yang pertama muncul di hadapannya ketika dia bangun di pagi hari. Dari kerajaan kedua, bernama Basma.
Setelah meninggalkan kerajaan yang disebutkan terakhir, kita memasuki kerajaan Basma, yang independen dari yang lain, dan memiliki bahasa yang khas. Orang-orang mengaku patuh kepada Han yang agung, tetapi tidak membayar upeti kepadanya, dan jarak mereka begitu jauh, sehingga pasukan yang mulia tidak dapat dikirim ke bagian ini. Seluruh pulau, memang, secara nominal tunduk padanya, dan ketika kapal melewati jalan itu, kesempatan diambil untuk mengiriminya barang langka dan aneh, dan terutama jenis elang tertentu. Di negara ini banyak gajah liar dan badak, yang terakhir jauh lebih kecil ukurannya daripada gajah, tetapi mempunyai kaki yang mirip. Kulit mereka menyerupai kulit kerbau. Di tengah dahi mereka memiliki satu tanduk. Tetapi dengan senjata ini mereka tidak melukai orang-orang yang mereka serang, akan tetapi menggunakan lidah mereka untuk tujuan ini, yang dipersenjatai dengan duri-duri yang panjang dan tajam, dan lutut atau kaki mereka. Modus serangan mereka adalah menginjak-injak orang itu, dan kemudian mencabik-cabiknya dengan lidah. Kepala mereka seperti babi hutan, dan mereka berjalan dengan membawanya serendah tanah. Mereka bersenang-senang di kolam berlumpur, dan kotor yang merupakan kebiasaan mereka. Mereka bukan dari gambaran binatang yang menunggu untuk digoda betina, seperti anggapan orang-orang kita, tetapi sebaliknya dari sifat pemalu. Di distrik ini ditemukan berbagai jenis kera, dan burung nasar hitam seperti, yang berukuran besar, dan mengejar buruan dengan teknik yang baik. Perlu diketahui bahwa apa yang dilaporkan mengenai tubuh kering makhluk-makhluk kecil atau piknis anggota dari orang-orang tertentu yang sangat pendek yang ditemui di Afrika Khatulistiwa dan sebagian Asia Tenggara, yang dibawa dari India, adalah cerita iseng. Tiruan laki-laki seperti itu dibuat di pulau ini dengan cara sebagai berikut. Negara ini mempunyai spesies monyet, dengan ukuran yang dapat ditoleransi, dan memiliki wajah yang menyerupai manusia. Orang-orang yang membuat bisnis mereka untuk menangkap mereka, mencukur rambut, meninggalkan hanya sekitar dagu dan bagian-bagian lain di mana ia tumbuh secara alami di tubuh manusia. Mereka kemudian mengeringkan dan mengawetkannya dengan kapur barus dan permadani lainnya, dan setelah mempersiapkannya sedemikian rupa sehingga mereka benar-benar terlihat seperti orang kecil, mereka memasukkannya ke dalam kotak kayu, dan menjualnya kepada pedagang, yang membawanya semua ke seluruh dunia. Tetapi ini hanyalah sebuah propaganda, praktiknya seperti yang telah kami jelaskan, dan baik di India, maupun di negara lain, betapapun liarnya, dan sedikit yang diketahui piknis ditemukan dalam bentuk yang sangat kecil seperti yang dipamerkan. Cukuplah dikatakan tentang kerajaan ini, yang tidak menyajikan hal lain yang luar biasa. Sekarang kita akan berbicara tentang kerajaan yang lain bernama Samara. Dari kerajaan ketiga, bernama Samara. Meninggalkan Basma Anda memasuki kerajaan Samara, menjadi salah satu bagian dari mereka di mana pulau itu dibagi. Di sini Marco Polo tinggal selama 5 bulan, yang sangat bertentangan dengan keinginannya. Dia ditahan oleh arah angin yang berlawanan. Bintang utara tidak terlihat di sini, bahkan bintang-bintang yang ada di rasi bintang pun tidak terlihat. Orang-orangnya adalah penyembah berhala. Mereka diperintah oleh seorang raja yang kuat, yang mengaku dirinya pengikut Han yang agung. Karena perlu untuk tinggal begitu lama di pulau ini, Marco Polo memantapkan dirinya di pantai, dengan rombongan sekitar 2.000 orang, dan untuk menghindari gangguan dari penduduk asli yang buas, yang mencari kesempatan untuk menangkap orang-orang yang tersesat, membunuh mereka, dan memakan mereka, dia membuat parit yang besar dan dalam digali di sekelilingnya, di sisi darat, sedemikian rupa bahwa masing-masing ujungnya berakhir di pelabuhan, tempat pelayaran berada.
Parit ini diperkuatnya dengan mendirikan beberapa benteng pertahanan atau benteng dari kayu. Negara yang menyediakan pasokan bahan itu secara melimpah dan dilindungi oleh benteng semacam ini. Dia menjaga kelompok itu dalam keamanan penuh selama 5 bulan masa tinggal mereka. Begitulah kepercayaan yang diilhami di antara penduduk asli, bahwa mereka menyediakan persediaan makanan dan barang-barang lain yang diperlukan sesuai dengan kesepakatan yang dibuat dengan mereka. Tidak ada ikan yang lebih baik untuk hidangan yang dapat ditemukan di bagian manapun di dunia selain yang ditemukan di sini. Tidak ada gandum yang dihasilkan, tetapi orang-orang hidup dari beras. Anggur tidak dibuat, tetapi dari jenis pohon yang menyerupai pohon kurma mereka mendapatkan minuman yang sangat baik dengan cara berikut. Mereka memotong sebatang cabang, dan meletakkan di atas tempat itu sebuah wadah untuk menerima sari buah yang disuling dari luka, yang diisi selama sehari semalam. Begitu bermanfaatnya kualitas minuman keras ini, sehingga memberikan kelegaan dalam setiap tetesnya, terutama bagi paru-paru dan limpa. Ketika pucuk-pucuk yang telah dipotong ini dianggap tidak menghasilkan sari buah lagi, mereka berusaha menyirami pohon-pohon dengan membawa air dari sungai dalam pipa atau saluran, sebanyak air yang cukup untuk keperluan itu. Dan setelah ini dilakukan, jus mengalir lagi seperti yang terjadi pada awalnya. Beberapa pohon secara alami menghasilkan warna kemerahan, dan yang lainnya berwarna pucat. Kacang India juga tumbuh di sini, seukuran kepala pria, mengandung zat yang dapat dimakan yang manis dan enak rasanya, dan putih seperti susu. Rongga pulpa ini diisi dengan minuman keras yang jernih seperti air, dingin, dan rasanya lebih enak dan lebih lembut daripada anggur atau minuman jenis apapun. Penduduk memakan daging dari segala jenis, baik dan buruk, tanpa perbedaan. Dari kerajaan keempat, bernama Dragoian. Dragoian adalah kerajaan yang diperintah oleh rajanya sendiri, dan memiliki bahasa yang khas. Penduduknya tidak beradab, menyembah berhala, dan mengakui otoritas Han Agung. Mereka menjalankan kebiasaan yang mengerikan ini, dalam kasus-kasus di mana ada anggota keluarga yang menderita penyakit. Relasi orang sakit itu mengirim dukun, yang mereka minta, setelah memeriksa gejalanya, untuk menyatakan apakah dia akan sembuh atau tidak. Ini, menurut pendapat yang disarankan kepada mereka oleh roh jahat untuk menjawab, apakah dia akan sembuh atau sebaliknya. Jika keputusannya adalah bahwa dia tidak bisa pulih, penghubung kemudian memanggil orang-orang tertentu, yang tugas utamanya adalah, dan yang melakukan pekerjaan mereka dengan cekatan, untuk menutup mulut pasien, sampai dia mati lemas. Setelah dilakukan, mereka memotong tubuh menjadi potongan-potongan, untuk mempersiapkannya sebagai makanan, dan ketika telah didandani, para kerabat berkumpul, dan dengan ramah memakan semuanya, tidak meninggalkan banyak sumsum di dalam tulangnya. Jika ada bagian tubuh yang dibiarkan tetap ada, itu akan berkembang biak hama, seperti yang mereka amati. Hama ini karena kekurangan makanan akan binasa, dan kematian mereka akan membuktikan terjadinya hukuman yang pedih bagi jiwa orang yang meninggal. Kerajaan kelima tersebut, bernama Lambri. Lambri, dengan ciri yang sama, memiliki rajanya sendiri dan bahasanya yang khas. Orang-orang juga menyembah berhala, dan menyebut diri mereka pengikut Han yang agung. Negara ini menghasilkan verzino kayu Brazil atau sapan, dalam jumlah besar, dan juga kapur barus, dengan berbagai obat lain.
Mereka menanam sayuran yang menyerupai sapan, dan ketika tumbuh dan mulai mengeluarkan tunas, mereka memindahkannya ke tempat lain, di mana ia telah tumbuh selama 3 tahun. Kemudian diambil oleh akarnya, dan digunakan sebagai bahan pewarna. Marco Polo membawa beberapa benih tanaman ini bersamanya ke Venesia, dan menaburkannya di sana, tetapi iklimnya tidak cukup hangat, tidak ada yang tumbuh. Di kerajaan ini ditemukan manusia dengan ekor, panjangnya sejengkal, seperti yang dimiliki anjing, tetapi tidak ditumbuhi rambut. Jumlah yang lebih besar dari mereka mempunyai ciri ini, tetapi mereka tinggal di pegunungan, dan tidak mendiami kota-kota. Badak adalah penghuni hutan yang umum, dan ada banyak jenis binatang buruan, baik binatang maupun burung. Dari kerajaan ke-6, bernama Fansur, di mana makanan diperoleh dari pohon tertentu. Fansur adalah kerajaan di pulau yang sama, diperintah oleh rajanya sendiri, di mana orang-orang juga menyembah berhala, dan menyatakan kepatuhan kepada Han yang agung. Di bagian negara ini, spesies kamper yang jauh lebih unggul kualitasnya dari yang lain, diproduksi. Ini dinamai kamper Fansur, dan karenanya dijual beratnya dalam satuan emas. Tidak ada gandum atau jagung lainnya, tetapi makanan penduduknya adalah nasi, dengan susu, dan anggur yang diambil dari pohon dengan cara yang telah dijelaskan dalam bagian tentang Samara. Mereka juga memiliki pohon yang darinya, melalui proses tunggal, mereka memperoleh sejenis makanan, batangnya tinggi dan setebal yang bisa digenggam oleh 2 orang. Ketika dari kulit luar dikupas, substansi lain ditemukan menjadi sekitar 3 inci ketebalan, dan bagian tengah diisi dengan empulur yang menghasilkan makanan atau tepung, menyerupai yang diperoleh dari biji. Adonan dimasukkan ke dalam bejana berisi air, dan diaduk dengan tongkat, agar serat dan kotoran lainnya dapat naik ke atas, dan bagian yang murni turun ke bawah. Ketika ini telah dilakukan, airnya dituangkan, dan tepung yang tersisa, dipisahkan dari semua bahan asing, digunakan untuk digunakan, dengan membuatnya menjadi kue dan berbagai jenis kue. Dari segi tampilan dan rasa, yang menyerupai roti jelai, Marco Polo sering memakannya, dan sebagian dibawa pulang ke Venesia. Kayu dari pohon itu, dengan ketebalan sekitar 3 inci, seperti yang telah disebutkan, dapat dibandingkan dengan besi dalam hal ini, yang ketika dilemparkan ke dalam air, ia segera tenggelam. Ia bisa terbelah dalam arah yang rata dari satu ujung ke ujung lainnya, seperti tongkat bambu. Dari sini penduduk asli membuat tombak pendek, jika panjangnya cukup besar, beratnya akan membuat tidak mungkin untuk membawa atau menggunakannya. Mereka diasah di salah satu ujungnya, dan dibuat begitu keras dengan api, sehingga mereka mampu menembus segala jenis baju besi, dan dalam banyak hal lebih disukai daripada besi. Apa yang telah kami katakan tentang kerajaan ini, salah satu bagian pulau, sudah cukup. Tentang kerajaan lain, menyusun bagian yang tersisa, kita tidak akan bicarakan, karena Marco Polo tidak mengunjungi mereka.